Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya seperti biasa membuatkan konten, yaitu menjawab daripada beberapa pertanyaan sahabat kita. Kenapa saya menjawab melalui konten? Karena yang pertama supaya lebih detail lagi, yang kedua supaya lebih singkat lagi. Karena menurut saya lebih singkat lagi menjawab daripada harus nulis di kolom komentar yang terlalu banyak gitu. Oke, seperti biasa untuk yang baru menemukan channel ini, sahabat subscribe dulu, like, komen juga. Kalau bermanfaat, sahabat bisa bagikan juga ke teman-teman sahabat supaya lebih banyak lagi orang yang tahu mengenai budidaya ikan air tawar yang saya sederhanakan atau yang dikatakan simpel. Ini untuk pertanyaan yang saya sorot lah, karena beliau suruh saya menggunakan logika. Mungkin tidak tahu saya yang nggak pakai logika ataupun logika mereka ini yang belum paham, yang belum nyampe mungkin. Karena saya pernah katakan di salah satu video, jadi apabila kita belum mengetahui suatu sistem, jadi jangan paksa logika kita untuk menelan semua sistem itu ke dalam otak kita. Sebaiknya kita berdiskusi dengan orang yang sudah tahu, begitu. Oke, terkait pertanyaannya soal logika, begini, Bang, logika aja lele itu kan kanibal. Kalau gak grading nanti kan saling makan gitu. Jadi coba tolong jelasin bagaimana mungkin makhluk yang kanibal tidak saling makan kalau nggak ada grading. Oke, maaf, bukan dalam arti saya menggurui secara teori, tapi meskipun autodidak, ini yang saya lakukan dan yang saya alami. Sebenarnya di video-video sebelumnya saya sudah ceritakan bagaimana sistemnya itu bekerja, bagaimana kita bisa menekan tingkat kanibalisme itu. Jadi begini sahabat, yang pertama, sahabat menggunakan sistem apa dulu? Kalau sistem air kocor, sedikit enggaknya ia agak sedikit ada potensi kanibal. Yang pertama, penyebabnya itu airnya selalu bersih, selalu jernih, meskipun gak jernih-jernih amat, tapi beliau itu istilahnya ruang geraknya itu lebih fokusnya itu lebih fokus maksudnya, lain dengan sistem yang nggak ganti air seperti itu. Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa kanibal? Biasanya dipicunya selain daripada sistem airnya yang bersih, biasanya dipicunya karena lapar. Sebenarnya yang paling dominan yang itu sahabat, yang lapar itu. Yang lapar. Meskipun katanya memang lele itu tetap secara penyebutannya dia itu memang ikan kanibal, tapi kalau dia kenyang itu sebenarnya bisa menekan juga, seperti itu. Jadi sahabat kita ini mungkin grading, karena dari pertanyaannya bagaimana mungkin gak kanibal kalau gak di grading. Berarti kan sahabat kita ini melakukan penggradingan. Di video kemarin saya sudah sebut sistem penggradingan 2 minggu sekali. Pokoknya sahabat begini saja, sahabat boleh komen lagi setelah sahabat melakukan. Jadi sahabat punya berapa bak, jadi sahabat buktikan, karena bagaimanapun juga
ada saya bilang di video terdahulu, kegagalan itu adalah kunci daripada kesuksesan. Menurut saya lah, karena saya tahu itu karena saya beberapa kali gagal. Bukan satu kali, beberapa kali. Dan baru tahu. Itu maksudnya. Jadi sahabat bisa buktikan, contoh nih. Sahabat punya 4 bak, yang penting jangan satu aja, ataupun 2 bak. Kalau 2 bak, yang satu yang di grading itu kan harus ada bak lain. Berarti harus lebih dari satu untuk yang di grading. Karena kalau sistem saya 1 bak pun nggak apa-apa, karena kan nggak di grading nggak apa-apa. Ganti air enggak, di grading enggak. Seperti itu, tinggal panen saja parsial nanti. Pilih yang besarnya, yang kecil besarin lagi, kan seperti itu. Jadi begini, misalkan oke lah sahabat punya bak 4, yang 2 sahabat menggunakan sistem grading dan yang 2 lagi enggak, dan itu harus paralel. Kalau bisa tebarnya di hari yang sama dalam kondisi cuaca yang sama dan jumlahnya sama. Contoh nih, 2 bak sahabat tebar 2000, per baknya 1000. Sahabat yang untuk tidak di grading 2000 juga, per baknya 1000, seperti itu. Pastikan perlakuannya sama, hanya ada satu perlakuan yang berbeda, yaitu grading. Seperti itu. Yang lainnya terserah. Sahabat mau kasih air pakai probiotik, pakai apa-apa, itu terserah. Pakannya mau dibibis pakai probiotik atau enggak, itu terserah. Yang penting perbedaannya satu saja, sahabat, soal grading dan enggak grading. Perlakuan yang lainnya sahabat samakan, karena kita mau membuktikan sistem grading itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi biasanya kan kalau yang sistem grading itu 2 minggu rata-rata, 2 minggu diambil di grading, 2 minggu diambil di grading lagi sampai panen. Dan yang 2 bak itu jangan. Kalaupun sahabat rasa airnya kotorannya mau dibuang, silahkan buang. Mau ditambah air sedikit, silahkan. Kuncinya nggak di grading aja. Yang penting perlakuannya sama. Seperti itu. Sahabat bisa buktikan itu. Dan sahabat bisa lihat hasilnya. Dan nanti nih, kalau mau akurat lagi eksperimennya begini. Sahabat jangan hanya ditimbang saja. Ditimbang boleh sahabat bandingkan. Yang nggak di grading dapat berapa kintal begitu, yang 2000. Yang di grading. Yang enggak di grading pun dapat berapa kintal. Sahabat bandingkan dari sisi bobot. Tapi jangan lupa sahabat harus cermat juga, karena kan ini tidak selalu begitu. Ini kan hanya pas kita melakukan uji coba pembuktian. Sahabat harus hitung. Yang 2 bak itu 2000. Kalau misalkan nih sahabat, kalau harus hitung 4000 nih 4 bak, agak puyeng juga. Berarti sahabat tebarnya jangan terlalu banyak untuk eksperimen. Bisa jadi 500-500 saja dulu, nggak apa-apa. Seperti itu. Bisa jadi. Tapi hitung 2000 itu nggak susah juga sih. Kalau ikannya sudah besar mah, kita tinggal pindahin aja. Kita bikin 1 bak dulu yang 2000 itu. Kita bikin, ini sistem saya ya, dulu saya eksperimen. Memang saya pun dulu 4 bak. Saya ambil air yang 1 itu, buang. Setelah itu, dari yang 1 air pindahkan. Jadi posisinya nanti ada 1 bak. Dan ikannya disatukan, dihitung. Mananya kan ikan yang tadinya 2000 2 bak, jadi 1 bak 2000. Kita hitung pindahkan ke bak yang lain. Jadi kita nggak angkat kemana-mana. Kita tinggal serok, masukkan ke apa namanya bak kecil, kita hitung manual. Bila perlu 2-3 orang nggak apa-apa. Ini untuk pembuktian supaya kita lebih puas lagi. Kita itu bukan cerita, tapi kita yang melakukan. Kita hitung manual. Ada berapa, dan yang enggak di grading hitung manual, enggak ada berapa. Dan pengalaman saya mungkin bisa jadi tidak sama lah, tapi beberapa binaan saya pun membuktikan sama dengan saya pengalamannya. Justru hitungannya yang hilang itu yang kurang, yang di grading. Contoh nih 2000, yang di grading justru tinggal 1800 gitu. Bahkan ada yang sampai 1600 doang, yang tadinya 2000. Dan yang enggak di grading ya paling tidak 1900 lah yang ada. Dan bahkan
banyak juga yang masih 2000. Karena apa masih 2000? Bukan sama sekali nggak ada mati, bukan, tapi kan setiap kita pembelian benih itu kan ada severe, ada lebih lah dalam 1000, contoh 230 seperti itu, mungkin itu saja yang mati. Makanya ada yang masih utuh 2000 lebihan ada. Dan dari situ, karena kalau bagi saya sebenarnya bukan ahli teori, sahabat. Saya bukan apa namanya, saya mengetahui sesuatu hal itu bukan dari sekolah, bukan dari hitung-hitungan setelah itu saya lakukan, bukan, tapi saya dari melakukan dulu baru hitung-hitungan. Sahabat bisa membedakan, maksudnya begini, kalau kita dari pelatihan biasanya kan kita hitung-hitungan dulu nih, kita mau budidaya lele, modalnya berapa, nanti untungnya berapa, nanti pokoknya spekulasi dulu lah. Tapi kalau saya lain, saya lakukan dulu, setelah itu saya lakukan, saya dokumentasikan, setelah itu saya risetnya saya ambil, saya pelajari, kalau oh segini, saya lakukan lagi, saya riset lagi, yang ini kali segini, saya lakukan lagi, riset lagi, dan terus menerus seperti itu. Jadi potensi kegagalannya sangat banyak. Hal yang saya lakukan, potensi kegagalan sangat banyak daripada keberhasilan. Karena hampir semua yang saya lakukan itu gagal dulu. Berhasilnya itu sudah beberapa kali gagal baru berhasil. Itu maksudnya. Oke, sahabat memahami? Jadi sahabat bisa buktikan. Yang 2000 nggak di grading dan yang 2000 lagi grading. Dan saya bisa pastikan. Bila perlu, sahabat bisa, kalau mau lebih jelas lagi cara kerjanya, ya sahabat bisa ngobrol bareng sama saya melalui live streaming, ataupun kalau melalui WA kan nggak hari itu nanya hari itu dijawab kadang-kadang, ataupun di komen, nah seperti itu. Tapi kalau di live streaming bisa sahabat bertanya langsung dan langsung saya jawab. Karena cara kerjanya sebenarnya begini sahabat, contoh nih kita tebar 2000, setelah 2-3 minggu, karena yang pertama biasanya agak sedikit lama sih pertama grading. Kita grading nih yang pertama, secara otomatis, contoh nih air 2 bak nih, air 2 bak ini pasti yang satunya terbuang, dan kita grading, kadang-kadang semuanya terbuang, sisa sedikit aja, dan nanti kita tambahkan air baru. Dan di situ menurut pengamatan saya ada sedikit perbedaan soal nafsu makannya itu. Karena dari setiap sesudah di grading 2-3 hari makannya itu enggak seperti sebelum di grading. Tetap ada saja turunnya makannya itu. Berapa persen gitu, tapi ada. Dan hitungannya itu dalam 1 kali grading. Sahabat bayangkan untuk sampai panen, kalau 2 minggu sekali itu sudah 4 kali grading. Dan 4 kali sekian persen itu sudah beda, ada perbedaan. Panennya pun ada sedikit kemunduran sebenarnya. Makanya dari timbangan nanti pasti yang enggak di grading agak lebih. Seperti itu. Dan itu dari sisi keterlambatan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, yang di grading justru menambah lambat. Bukan lebih cepat, bukan, tapi lebih lambat yang di grading itu. Kalau pikirannya kan kita mula-mula begini, supaya fokus kepada rata saja, rata. Dan sementara nggak ada yang betul-betul rata. Yang saya bilang, jangankan sahabat tebar benih 78, 11-12 cm saya pernah coba, nggak rata. Kalau lebih dari 11-12 mah itu makan bukan benih lagi, sudah apa, LBG atau sudah remaja atau sangkal. Itu mah sudah bukan benih lagi. Itu maksudnya. Dari segi keterlambatan sedikit lebih lambat yang di grading. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya, maksudnya itu yang saya buktikan. Tapi sahabat bisa coba sendiri. Karena apa? Kita jangan berbicara teori lah. Teori nggak ada habisnya. Action saja, lakukan saja, dan baru tahu. Seperti itu.
dari segi keterlambatan, dan ini yang kedua dari kesehatan. Oke, yang tadi dari segi keterlambatan dan ini untuk kesehatan. Soal kesehatan, menurut saya pun dulu yang di grading itu pasti lebih sehat karena airnya terus terganti, kan seperti itu. Terus kita bisa seleksi juga, kita bisa mengetahui kondisi ikan itu sehat enggak. Jadi mungkin lebih sehat, dan nyatanya enggak. Sekarang begini, pengalaman saya nih, setiap habis grading 2-3 hari itu makannya turun, dan setiap habis grading 2-3 hari itu pasti ada yang mati, pasti ada yang mati. Mungkin karena lecet kena gradingan itu, meskipun pakai bak, pakai pralon, pakai apapun, tetap ikan itu setelah kita sentuh, bagaimanapun juga dia mengalami stres. Setelah kita sentuh, yakin setiap ikan apapun setelah kita sentuh pasti mengalami stres. Kalau disentuhnya dia, kita airnya dihabiskan atau diangkat. Lain lagi misalnya ikan bioplok nih, ikan bioplok biasanya agak jinak-jinak, itu lain. Karena apa? Sudah terbiasa kita sentuh, dan itu nggak dihabiskan airnya. Kalau airnya dipindah sama saja lah, tetap saja stres juga. Tapi kalau dalam kondisi normal kita sentuh nggak apa-apa. Dan grading biasanya ikan akan stres setelah di grading, dan itu harus ada pemulihan juga. Tidak tahu kita tambahkan obat ini itu macam-macam. Yang jelas itu menyebabkan stres yang di grading, dan nggak sedikit juga yang luka karena kita paksa kan. Kalau yang nggak mau keluar itu kita ketok-ketok dia suruh keluar, ataupun airnya kita tepak-tepak seperti itu, jadi supaya keluarlah yang kecil-kecilnya itu, karena kita tujuannya mau membedakan yang kecil sama yang besar. Dan itu tidak sedikit juga yang lecet, dan itu menyebabkan kematian juga. Kalau airnya sehat lecet ya kadang-kadang nggak merebak penyakitnya. Tapi kalau airnya yang nggak sehat kan ada patogennya begitu. Kan sudah ada ikan yang terluka, selain daripada digempur oleh ikan yang sehat nantinya, dia akan memicu yang lainnya juga. Ada infeksi seperti itu, ada penularan. Dan berarti kita bisa menyimpulkan kalau begitu yang di grading dong yang tingkat kanibalnya lebih tinggi. Betul. Yang di grading yang lebih tinggi tingkat kanibalnya daripada yang enggak di grading. Apalagi setelah di grading kan airnya masih agak encer, terus karena dia masih stres, kita kan punya alasan. Karena dia masih stres, kita kan punya alasan untuk tidak memberi makan. Oke, sore ini kita grading nih, beres misalkan jam 5. Kan berarti sore itu kita tidak kasih makan yang seharusnya jadwal makan. Dan kadang-kadang malamnya enggak, kadang besoknya kita makan. Kasih makan maksudnya. Karena anggapan kita kan masih stres habis kita bolak-balik. Coba sahabat bayangkan. Tidak kasih makan karena stres. Oke, memang betul itu. Tapi secara logika nih, kalau saya balikan pakai logika, lapar enggak? Seperti itu. Jadi yang saya bilang, untuk memahami suatu sistem, setidaknya kita berdiskusi itu lebih baik, seperti itu. Tapi bukan, ya maaf untuk yang komen ini, bukan saya menganggap sahabat tidak pakai logika, bukan. Maksudnya saya mau memaksa logika sahabat supaya masuk, seperti itu maksudnya. Kalau sahabat nggak masuk logikanya, oke, saya bantu supaya masuk, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimanapun juga lele itu kanibal, karena kalau nggak di grading kan lebih bahaya. Yang sebenarnya yang di grading itu yang lebih kanibal, itu maksudnya. Justru yang nggak di grading dia menekan kanibalnya. Makanya wajar kalau yang di grading itu jumlahnya nanti agak berkurang daripada yang nggak di grading. Oke, sejauh ini sahabat sudah memahami. Jadi terus bagusnya yang gimana? Ya kalau soal bagus nggak bagus, yang saya bilang dari dulu semua sistem bagus. Mau di grading ya bagus, meskipun banyak kerjaan. Nggak di grading ya bagus juga, karena nyatanya saya lebih banyak yang itu yang dilakuin. Bukan lebih banyak, memang semua. Nggak ada binaan saya yang saya suruh grading. Tapi ingat, ini pembesaran, bukan pembenihan. Segmen pembesaran, bukan segmen pembenihan. Itu harus dicatat. Jadi jangan salah anggap juga, berarti benih pun enggak. Enggak, benih harus grading.
dan ada metode-metodenya. Oke, sejauh ini sahabat paham? Berarti kesimpulannya, kalau sahabat mau di grading, oke, silahkan teruskan, tapi konsekuensinya seperti itu. Ada kemungkinan lebih lambat. Yang kedua, ada kemungkinan tingkat kanibalnya lebih tinggi. Berarti berpotensi kurang dong. Ada kematian secara sengaja. Ya, seperti itulah. Oke, sejauh ini bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang belum jelas lagi, sahabat boleh komen lagi. Dan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan secara online, oke, sahabat bisa menghubungi nomor WA saya. Di sini kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.